majelis sebagai ungkapan selamat datang. Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan himne. Sepanjang zamrud Katulistiwa, tanah air Indonesia tercinta, Kadin padukan cinta, karsa dan karya. Kebanggaan bersama, mahakarya petinggi ibu pertiwi, Kadin berjiwa takwa, jujur setia.
kasih hadirin kami, silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberikan kita titian untuk menyeberang, diberikan tali untuk berpegang. Tuhan yang memberikan rahmat malam dan siang, diberikan kita kesempatan serta waktu yang luang. Salawat dan salam kata melantun kepada baginda Muhammad, Nabi yang santun. Semoga kelak syafaatnya akan turun di kala masa la yanfa'u malun wala banun. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga terlimpah tercurah pula dari kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin, tuan dan puan yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang dalam pembukaan Musyawarah Provinsi ke-7 Kadin Provinsi Riau tahun 2022 dalam tajuk memulihkan kesehatan dan membangkitkan ekonomi Riau melalui kerjasama pemangku kepentingan secara inklusif dan kolaboratif. Bapak, Ibu, Cece, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin undangan yang dimuliakan, sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, mari sejenak kita menadahkan tangan seraya mengaminkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Rio Ridafta SPDI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membaca doa secara Islam kepada saudara-saudaraku yang beragama lain agar menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. اللهم إنا نسألك من خير كل آجله وآجله وعلمنا وما لم نعلم ونعوذ بك من شر كل آجله وآجله وعلمنا وما لم نعلم. Karena Engkau zat yang mulia, kami tadahkan tangan kehadirat-Mu. Karena Engkaulah zat yang maha mengabulkan segala permohonan hamba. Pada saat ini kami hadir, ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Jadikanlah acara yang kami laksanakan rahmat, taufik dan hidayah-Mu, dan membawa kota yang penuh dengan kesehatan. Allah, dalam kegiatan musyawarah Kadin yang ke-7 sebagai salah satu upaya bagi kami dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi bangsa, terutama nur hidayah-Mu. Limpahkanlah nikmat dan karunia-Mu agar kami dapat menata hari esok yang lebih baik dan lebih indah. Tanamkanlah sifat Rahman dan Rahim-Mu kepada kami maupun dosa yang tidak disengaja, ya Allah, baik dosa kecil maupun dosa yang besar, ya Allah. Engkaulah yang maha pengampun, Engkaulah yang maha ghafur. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, serta ampunilah dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Terimalah doa dan permohonan kami ini, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim.
وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati, doa telah kita aminkan bersama. Semoga pertemuan kita pada siang ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin cici tuan dan puan yang kami hormati, berbagai kegiatan dirangkai tentunya dalam pelaksanaan Musyawarah Provinsi ke-7 Kadin Provinsi Riau yang dilaksanakan di Kota Dumai tahun 2022 ini, yang nantinya akan bermuara pada pemilihan ketua dan pengurus Kadin Riau periode 2022-2027. Untuk itu mari kita dengarkan laporan Ketua Panitia Penyelenggara Bapak Iwat Endri SHMH, disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan Ketua Umum Kadin Indonesia Bapak Muhammad Arsa Rasid beserta rombongan. Terima kasih Ketum telah datang di Bumi Lancang Kuning. Yang kami hormati Dewan Penasehat Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi Riau. Yang kami hormati Ketua Umum Kadin Provinsi Riau Bapak Juni Ardianto Rahman. Yang kami hormati anggota Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia yang juga putra Riau, anggota DPR RI Dapil Riau Bapak Insinyur Haji Arsa Julianti Rahman. Selamat datang Pak. Yang kami hormati Forkopimda Provinsi Riau. Yang kami hormati Kepala BIN Daerah Provinsi Riau. Yang kami hormati Dan Lanang Dumai. Yang kami hormati Ketua MPW Pemuda Pancasila Provinsi Riau Bapak Arsa Dianto Rahman beserta rombongan. Yang kami hormati Wali Kota Dumai atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Lembaga Adat Melayu Riau Dumai. Yang kami hormati para ketua dan pengurus Kadin Kabupaten Kota se-Provinsi Riau. Yang kami hormati para ketua dan pengurus asosiasi, himpunan dan gabungan Provinsi Riau. Yang kami hormati tuan-puan para jemputan, sekaliannya memenuhi undangan kami pada agenda Musprov ke-7 Kadin Riau tahun 2022 yang mengambil tema memulihkan kesehatan dan membangkitkan ekonomi Riau melalui kerjasama pemangku kepentingan secara inklusif dan kolaboratif. Merupakan agenda penting untuk merumuskan pemikiran-pemikiran yang produktif dalam upaya menggiatkan Kadin yang ada di Provinsi Riau ini sebagai pendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Adapun maksud dan tujuan Musprov ke-7 Kadin Provinsi Riau ini adalah: 1. Memberikan penilaian dan keputusan terhadap pertanggungjawaban atas pelaksanaan program umum organisasi pengurus Kadin Provinsi Riau periode 2016-2021. 2. Membahas dan mengajukan pokok-pokok pikiran berupa garis-garis besar kebijakan umum Kadin Provinsi Riau dalam kerangka memajukan perekonomian, menciptakan iklim dunia usaha yang kondusif. 3. Menyusun dan menetapkan garis-garis besar program kerja Kadin Provinsi Riau periode 2022-2027. 4. Memilih dan mengangkat Ketua Umum Kadin Provinsi Riau sebagai wujud kepedulian Kadin mempercepat pemulihan kesehatan masyarakat selama dan pasca pandemi COVID-19.
Hadirin yang berbahagia, proses penyelenggaraan Musprof 7 Kadin Riau ini telah mengalami penundaan selama lebih kurang 6 bulan sebagai akibat merebaknya wabah COVID-19. Namun demikian, setelah melalui perjuangan Ketua Umum Kadin Riau beserta pengurus serta dukungan penuh dari Kadin Indonesia, maka panitia berhasil menjalankan tahap demi tahap proses Musprof 7 ini sejak tahap Pramusprof, tahap kepanitiaan, SC dan OC maupun tahap asistensi dari Kadin Indonesia. Pada kesempatan ini juga kami ucapkan terima kasih kepada para pendukung terselenggaranya Musprof 7 Kadin Riau ini, khususnya kepada mitra usaha perusahaan yang telah berpartisipasi baik berupa donasi material dan fasilitas, terkhusus kepada owner tempat ini Bapak Niko Kasan. Terima kasih Pak atas sumbangsih Pak. Inilah yang dapat kami sampaikan sebagai penyelenggara acara ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati, demikian kita dengarkan tadi laporan dari Ketua Panitia Penyelenggara. Kini kita akan mendengarkan bersama sambutan dari Ketua Umum Kadin Riau. Sekapur sini akan disampaikan langsung oleh Ketua Kadin Riau 2 periode. Kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Juni Ardianto Rahman. Dengan hormat kami silakan. Wabarakatuh. Yang belakangan kayaknya menjawab wakil organisasi. Yang pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semua diberi kesempatan untuk berkumpul di sini dalam acara Musprof ke-7 Kadin Provinsi Riau. Alhamdulillah. Dan tak lupa salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, saya banggakan dan saya sayangi, ini dulur saya ini, Ketua Umum Kadin Indonesia Adinda Arsad Rashid, yang saya hormati, ini yang senyum-senyum masih pakai kalung ini, dia sendiri yang belum copot ini. Adinda saya wakil organisasi Eka Sastra, dan juga sahabat saya WKU wilayah Sumatera, Zulham, Tengku Zulham, Bung Zulham, dan satu lagi nih staf khususnya Ketua Umum Kadin Indonesia ini, sahabat saya ini, Bung Sam Latukonsina. Yang saya hormati Wali Kota Dumai, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Dumai. Yang saya hormati Kapolres, Dandim, dan Radar. Ini komplit ini, alhamdulillah, dan katanya cerita satu angkatan lagi. Terima kasih kedatangannya. Yang saya hormati anggota Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Bang Arsa Juliani Rahman. Yang saya hormati, saya sayangi para ketua Kadin Kabupaten Kota, seprovinsi Riau, yang sebagai peserta Musprof ke-7 Kadin Provinsi Riau. Yang saya hormati, saya sayangi para pengurus Kadin Provinsi Riau, dan juga para pengurus Kadin Kabupaten Kota. Tadi saya baru sebutkan ketuanya. Dan juga terima kasih kepada ini sahabat saya Pak Niko Kasan yang telah menyempatkan diri hadir di sini, padahal besok ada janji di Lubulingga, Pak ya. Terima kasih Pak.
ownernya ini, bosnya ini. Dan dia mau lihat ini acara sukses atau tidak. Kalau nggak sukses, pegawainya dipecati. Saudara. Terima kasih Pak Niko dan juga kepada seluruh panitia Muprov ke-7 Kadin Provinsi Riau yang telah bekerja keras. Karena memang terus terang saya selaku ketua umum hanya terima bersih, mantau aja. Alhamdulillah luar biasa. Apresiasi saya untuk semua rekan-rekan. Dan juga tak lupa untuk para undangan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga tadi ada Ketua MPW Pemuda Pancasila Provinsi Riau beserta rombongan, yang mana Ketua Umum Kadin Indonesia ini adalah Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya dikasih ini naskah pidato, tapi saya rasa saya nggak perlu lah baca ini. Karena kalau bicara ekonomi, Bapak bicara tentang Indonesia, nanti Ketua Umum Kadin Indonesia bingung mau nyampaikan apa lagi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin saya sedikit cerita paling sejarah. Jadi saya jadi Ketua Umum Kadin Provinsi Riau tahun 2011 di Kota Dumai ini, di hotelnya Pak Niko juga Ketua Kadin Dumai ya. Iya, yang Pak Kadir, selamat, terima kasih sudah datang dengan pertimbangan. Jadi saya naik di sini tahun 2011 dan aklamasi. Dulu yang minta saya jadi Ketua Umum Kadin itu temannya Ketum juga, Saudara Kopo. Saya minta waktu 1 bulan, belum sampai 1 bulan dipaksa jadi ketua, ini harus, ya udah, jadilah Ketua Umum Kadin, eksiden gitu. Terus terpilih, yang 2016 saya nggak mau, diminta lagi, ya udah. Tapi dengan ya konsekuensinya dengan segala kekurangan Kadin Riau ini. Kebanggaan saya pada saat asistensi tidak banyak pertanyaan katanya. Itu aja kebanggaan saya. Asistensi katanya bagus. Itu laporan dari panitia, betul ya? Salah ya. Ini, tapi memang ketua umumnya jarang ikut. Ketua umumnya minim partisipasi dalam kegiatan-kegiatan. Tapi wakau-wakaunya semuanya apapun kegiatan, dan kita juga aktif di badan-badan yang dibentuk oleh pemerintah ya. Di komite pendidikan Kadin selalu ada. Sini ada anggotanya, terus di badan sertifikasi, terus yang baru lagi kita juga pansel ya, panitia seleksi untuk BPSK kalau nggak salah, BPSK. Terus juga di syariah juga kita masuk. Tapi kalau perangkat semuanya pengurus, alhamdulillah di jalan. Ketua umumnya aja minim. Ketua umumnya banyak berteman dengan Bung Sam itu, nemenin main golf. Jadi, dan alhamdulillah 2000 lewat ini saya SK habis 2021 Januari, tapi Muprov saya 2022 Januari SK. Tapi Muprovnya harusnya kalau sesuai Muprov November 2021. Tapi Covid jadi kita ini alasan juga sih Covid ini, padahal Covid udah di endemi ya. Tapi kita ngikut Kadin Indonesia aja. Dan alhamdulillah sekarang terlaksana ya dengan cukup meriah lah, dengan dukungan dari teman-teman di Riau dan juga dari Ketum Kadin Indonesia beserta jajarannya. Dan mudah-mudahan ke depan pengganti saya bisa jauh lebih baik. Dan alhamdulillah juga saya memang pada saat beberapa bulan lalu saya minta, saya terpilih aklamasi, pengganti saya juga harus aklamasi, dan alhamdulillah terlaksana. Proses semua kita ikuti, pendaftaran 1 bulan, dan alhamdulillah nggak ada satu orang aja yang daftar. Ya itu salah satu caketumnya, salah satu ketua Kadin kabupaten saya naik pangkat.
Jadi alhamdulillah aklamasi, jadi utang saya udah lunas. Karena kalau saya nggak lakukan secara aklamasi egois kan. Jadi enak di saya, nggak enak di pengganti. Mudah-mudahan Ketum Kadin Riau yang baru bisa membawa Kadin Riau lebih bagus dan inklusif kolaboratifnya jalan. Karena inklusif kolaboratif itu, ini ada di situ Cak Ketum, yang boleh dibilang ini Ketum, Bapak Masuri, dan tolong diingat, inklusif kolaboratif itu tagline-nya Ketua Umum. Itu kalimat pertama pada saat saya ketemu beliau, inklusif kolaboratif. Jadi tolong diterjemahkan di daerah, ya dihilangkan itu. Inklusif kolaboratifnya ke bawah ke teman-teman, ke Kadin Kabupaten Kota. Dan saya rasa Bung Masuri pasti punya kemampuan itu. Saya rasa itu aja bisa sampaikan. Mudah-mudahan Muprov ini berjalan lancar. Dan alhamdulillah kita didatangi oleh ketum kita yang tersayang ini sama Bung Julham, Bung Sam, Bung Eka. Jangan sampai nggak mau melepas kalungnya ini, nanti perlu dilepaskan ya. Jadi saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada sambutan saya ini. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin kami hormati, demikian telah kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua Umum Kadin Riau. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada hadirin sekalian. Begitu semangat tentunya Ketua menyampaikan sambutan tadi, menjabat pada tahun 2021, 2016, 2011, 2016, dan 2016, 2021. Bapak Ibu, Encik Tuan dan Puan yang kami hormati, kini kita akan mendengarkan sambutan dari Wali Kota Dumai yang akan disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Dumai. Untuk itu kami jemput, kami silahkan dengan hormat Bapak Haji Indra Gunawan, SIP MSI, disilakan. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan salam dan maaf dari Bapak Wali Kota Dumai, Haji Faisal SKM Mars. Karena pada saat yang bersamaan beliau memiliki agenda di tempat lain dan mengamanahkan kepada kami untuk membacakan sambutan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan DPRD Kota Dumai atau yang mewakili rekan-rekan anggota Forkompinda Kota Dumai, Bapak Danlanal, Bapak Polres, Bapak Dandim 0320, Badan Radar. Yang kami hormati Ketua Umum Kadin Provinsi Riau, Ketua Umum Kadin Indonesia beserta rombongan, Bapak Arsyad Rashid MM. Yang kami hormati Ketua Umum Kadin Provinsi Riau, Bapak Juni Ardianto Rahman SHMM. Yang kami hormati anggota Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Bapak Insinyur Haji Arsyad Arsoni Rahman, sekaligus anggota DPR RI dari Partai Golkar. Selamat datang ke Kanda. Yang kami hormati Kabinda Riau atau yang mewakili. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Rokan Hulu. Yang kami hormati Ketua Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai. Yang kami hormati Pimpinan Pemuda Pancasila Provinsi Riau, Bapak Anto Rahman. Yang kami hormati Ketua Pengurus Kadin Kabupaten Kota Seprovinsi Riau. Yang kami hormati Asosiasi Perhimpunan Seprovinsi Riau, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, para pejabat struktural di lingkup pemerintah Kota Dumai, instansi vertikal,
para peserta musyawarah provinsi, para pelaku UMKM, pimpinan organisasi kemasyarakatan, serta hadirin undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir bersama mengikuti rangkaian acara pembukaan Musyawarah Provinsi ke-7 Kamar Dagang dan Industri Provinsi Riau. Selawat beriringan salam semoga senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga dengan perbanyak salawat kepada beliau kelak di kemudian hari kita semua memperoleh syafaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat dunia. Memang memasuki tahun 2022, alhamdulillah pandemi sudah melandai dan masyarakat kembali dapat beraktivitas secara normal. Namun terpaan selama 2 tahun belakangan sangat berdampak pada ketahanan ekonomi masyarakat kita disebabkan aktivitasnya dibatasi. Menurunnya berbagai aktivitas ini tentunya berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi akibat-akibat ekonomi pasca penyebaran COVID-19 serta kebijakan Riau khususnya. Dalam hal inilah peran Kadin sangat kita harapkan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk berwirausaha merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan tahun 2022 ini. Dengan dipilihnya Kota Dumai sebagai lokasi usaha pertumbuhan ekonomi lokal di Kota Dumai. Sebagaimana kita ketahui, daerah kita saat ini terus berbenah dan mempersiapkan diri di berbagai bidang seperti ekonomi kreatif maupun sektor-sektor perekonomian daerah penunjang lainnya. Hal ini didukung pula dengan letak geografis yang strategis, berbatasan dengan Malaysia dan Singapura, sehingga menjadikan Dumai selalu berusaha untuk mengangkat potensi ekonomi dan menjadi pusat serta sentral perekonomian. Saya berharap dukungan seluruh pihak agar sama-sama mensukseskan musyawarah provinsi ini dengan aman dan kondusif, sehingga berdampak positif kepada Kota Dumai yang bisa meningkatkan perekonomian Dumai nantinya. Selamat dan sukses musyawarah provinsi ke-7 Kadin Riau. Semoga burung berkicau hingga pidahan terbang kemudian. Sukseskan musyawarah Kadin Riau bersama bangkitkan perekonomian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Dumai Haji Faisal SKM Mars. Bersama sambutan Wali Kota Dumai yang telah disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Dumai, adat bermajelis hamparan tikar, duduk sama tinggi, tua dan muda. Mari bersama kita mendengar sambutan Ketum Kadin Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Wali Kota Dumai yang diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau, dan juga yang kami hormati Forum Komunikasi Daerah Kota Dumai. Lalu yang kami hormati juga Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia bersama juga sahabat-sahabat saya dari Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati para anggota Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi Riau, yang kami hormati Bapak Juni Rahman, ini abang saya, Ketua Umum Kadin Provinsi Riau yang saya hormati, para
yang kami hormati juga para wakau dan jajaran pengurus keluarga besar Kadin Provinsi Riau, yang kami hormati seluruh jajaran pengurus Kadin kabupaten dan kota di Provinsi Riau, yang saya hormati juga seluruh asosiasi dan gabungan himpunan usaha Provinsi Riau beserta perusahaan anggota pelaku UKM dan mitra Kadin Riau. Yang saya hormati juga pimpinan daripada Ormas Pemuda Pancasila dari Provinsi Riau dan juga kabupaten kota dari Dumai. Pancasila. Dan ibu-ibu dan bapak undangan serta musyawarah Provinsi Kadin Riau yang saya muliakan, dan mohon maaf saya tidak bisa menyebut satu persatu, namun yang saya hormati dan juga saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin, wa syukurillah kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam acara musyawarah provinsi ke-7 daripada Kadin Provinsi Riau. Kami mengucapkan selamat dan sukses kepada Kadin Provinsi Riau atas terselenggaranya dan akan menyelenggarakan musyawarah provinsi pada hari ini. Lalu kami merupakan kesempatan melakukan evaluasi kinerja daripada organisasi selama setahun ke belakang dan merumuskan program kerja mendatang dengan menyesuaikan tantangan di masa depan. Bapak Ibu yang saya hormati, Tuan dan Puan yang saya muliakan, kami di Kadin mengatakan 2 tahun terakhir ini kita dihadapi oleh 2 peperangan. Satu adalah peperangan melawan pandemi, dan yang kedua adalah perang ekonomi, yang dimana alhamdulillah dengan upaya gotong royong kita bersama antara Kadin, pemerintah, dengan masyarakat dan khususnya TNI dan Polri dan semua yang ada, kita dapat memulihkan perekonomian Indonesia. Pada saat ini ekonomi Indonesia bertumbuh di atas 5% ataupun 5,44% year on year. Lalu ekspor kita juga meningkat. Lalu kalau kita lihat investasi yang datang ke Indonesia juga meningkat. Dan juga alhamdulillah bahwa yang namanya investasi ini adalah rekor tertinggi dalam 10 tahun terakhir yang ada di Indonesia. Dan ini adalah suatu kebanggaan. Lalu laju inflasi. Inflasi kita memang sudah mendekati 5%, yaitu 4,9%. Tapi ini baik, masih di bawah daripada ekonomi kita yang naik di atas 5,4% secara menyeluruh. Lalu kalau kita lihat ekonomi Riau, saya lihat bahwa di sisi ini bahwa ekonomi growth Riau itu masih di 4,88%. Lalu kalau kita lihat ekspornya Riau juga mempunyai pertumbuhan, yaitu 38,17%. Lalu kalau kita melihat juga mengenai investasi di Riau, ini juga menjadi suatu kebanggaan karena Riau dalam konteks investasi itu tertinggi kelima di Indonesia dan nomor 1 di luar Jawa. Jadi untuk Riau itu adalah suatu prestasi yang sangat. Tetapi belum sepenuhnya Indonesia ini pulih daripada yang namanya ekonomi ini. Nah, sebelum pulih ada lagi terjadi, bukan lagi pandemi, tetapi beberapa gejolak yang terjadi di dunia ini. 3 sumber permasalahan gejolak ekonomi global pada saat ini, Bapak Ibu sekalian. Pertama adalah perang Ukraina dan Rusia. Ini suatu konflik geopolitik yang dimana terjadilah suatu proses perubahan ekonomi dunia yang sangat drastis. Pertama, munculnya kelangkaan daripada pangan. Lalu sekarang ini juga kenaikan daripada harga pangan sendiri.
Lalu ini memicu lonjakan juga dari harga-harga komoditas global dan mendorong laju daripada inflasi dunia yang tinggi, yang tidak pernah terjadi. Tidak kecuali di Indonesia, seluruh dunia mengalaminya. Secara global, harga pangan di dunia pada saat ini naik 33,6% dibandingkan pada sebelumnya. Lalu kalau kita bicara juga bahwa apa yang terjadi saat ini, inflasi di dunia oleh negara-negara itu semuanya tinggi. Bayangkan saja Amerika, pertumbuhan ekonominya hanya 3% lebih, inflasinya 8%. Jerman 10% inflasinya, Indonesia masih di bawah 5%. Jadi sebetulnya Indonesia itu pada saat ini mempunyai kekokohan secara ekonomi. Jadi kalau kita lihat semua ini, bahwa apa yang terjadi pada saat ini di dunia lain, di Argentina, di Turki, kalau kita lihat negara Sri Lanka setelah terjadi yang namanya dampak sosial, terjadilah suatu dampak negatif di sana. Ini yang tidak ingin kita harapkan terjadi di negara kita. Hampir 60 negara di dunia ini yang hancur ekonominya dan hampirlah bangkrut. Beberapa negara sudah mendeklarasikan bahwa mereka tidak bisa bertumbuh kembali. Ini adalah yang terjadi tanpa kita sadari dengan adanya pandemi ditambah dengan masalah geopolitik perang Ukraina dan Rusia. Dan ini membuat laju perekonomian dunia yang seperti saya katakan berpotensi menjadi, kalau bahasa kerennya, stagflasi. Intinya kalau semuanya berinflasi, terjadilah stagflasi di dunia ini. Nah, hal-hal ini yang menjadi tantangan kita bersama. Karena apa? Karena semua itu akan datang ke Indonesia. Di sisi ini kita harus bisa bertahan bersama-sama, harus bisa menghadapinya bersama-sama. Memang berat, namun kita harus berpikiran positif bahwa kita bisa. Pandemi aja secara gotong royong kita bisa, dan kita itu hebat. Di nomor 4 di dunia dari jumlah vaksin yang ada, bayangkan saja. Dan kita sukses sudah menjalankan yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga sekarang. Nggak gampang karena Indonesia itu adalah negara archipelago yang penuh dengan pulau-pulau. Namun dengan demikian, sekali lagi bahwa kita harus bisa menghadapinya. Di sisi inilah panggilan untuk semua pengusaha. Karena seperti lagu Habibie Kadin, pengusaha itu berjuang. Kalau ini perang ekonomi, kita harus bisa berdiri di depan. Dan inilah panggilan bagi kita untuk bisa bersama-sama. Bukan hanya pengusaha besar, pengusaha menengah, pengusaha kecil, pengusaha mikro dan juga ultra mikro. Karena Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan Undang-Undang Kadin nomor 1. Jadi Kadin itu memiliki undang-undang nomor 1 1987 yang judulnya adalah Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Di sisi itu dikatakan bahwa Kadin adalah satu-satunya organisasi yang diciptakan oleh undang-undang yang dimana semua perusahaan apa dimiliki oleh swasta, dimiliki oleh negara, dimiliki oleh koperasi, semuanya adalah bagian daripada Kadin. Perintah undang-undang. Perintah undang-undang mengatakan seluruh asosiasi yang dalam bidang ekonomi, perdagangan, industri, yang namanya investasi, berkaitan dengan ekonomi, seluruh asosiasi itu adalah bagian daripada Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Dan dengan demikian juga dikatakan dalam undang-undang itu bahwa Kadin harus bisa menciptakan lebih banyak pengusaha. Kadin harus bisa menciptakan untuk menaikkan kelas pengusaha supaya pengusaha kecil bisa menjadi pengusaha menengah bisa menjadi pengusaha besar. Itu adalah amanat undang-undang yang diberikan kepada Kadin. Ibu dan Bapak sekalian, tuan dan puan, dalam menghadapi ini kita harus bisa bermitra dengan pemerintah, antara Kadin dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Karena kita adalah mitra sejajar pemerintah yang harus berjuang dengan pemerintah dalam konteks ekonomi Indonesia.
Dalam menghadapi tantangan global dan juga sekarang ini kita mempunyai visi negara, visi Indonesia Emas 2045, di mana Indonesia ingin menjadi nomor 4 ekonomi besar di dunia. Suatu cita-cita ambisius, tapi kalau kita gotong royong pasti kita bisa. Bukan hanya Indonesia nomor 4 ekonomi besar di dunia, dan tetapi yang paling penting adalah bahwa 1945 kita mendapatkan kemerdekaan. Namun kemerdekaan itu hanya untuk terjadinya NKRI. Namun masyarakat dan bangsa kita belum merdeka. Kenapa belum merdeka? Karena masih ada kemiskinan. Karena belum ada kesejahteraan yang merata. Disinilah perjuangan kita bersama untuk memastikan bahwa pada 100 tahun Indonesia merdeka 2045 tidak ada lagi kemiskinan di Indonesia, dan itulah baru Indonesia, bangsa Indonesia merdeka. Bapak Ibu sekalian, untuk itu Kadin Indonesia mempunyai 4 pilar yang dimana kita ingin membangun Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Yaitu yang pertama, pilar adalah bagaimana kita memastikan kesehatan. Karena walaupun gimana pun kalau tidak ada sehat, kekhawatiran ada, tidak mungkin kita bisa berusaha. Jadi pilar pertama adalah kesehatan, dan di sisi lain untuk mengembangkan yang namanya industri kesehatan. Klinik-klinik, juru rawat, dokter, industri alat kesehatan. Jangan sampai kita tergantung dengan luar. Waktu kita mengingat kembali waktu pandemi awal-awal, yang namanya masker aja tidak ada. Bayangkan kalau negara itu tidak ingin memberikan masker pada Indonesia. Bayangkan kalau vaksin tidak bisa diberikan pada Indonesia. Jadi kita harus bisa memastikan kita membangun industri kesehatan agar supaya kita bisa sehat dan kita bisa mengantisipasi yang namanya pandemi di depan. Kita mengharapkan tidak ada pandemi, tapi kita harus siap. Kita tidak boleh tergantung dengan negara lain. Kita harus bisa. Yang kedua, memastikan bagaimana peningkatan ekonomi daerah untuk memperkuat ekonomi nasional. Karena bukan apa-apa, ekonomi nasional tidak akan kuat kalau ekonomi daerah yang tidak kuat. Yang kita pastikan adalah bagaimana membangun ekonomi daerah dari setiap provinsi, kabupaten, kota, dan semuanya. Dan memastikan juga penciptaan pengusaha-pengusaha daerah. Karena penting sekali, kita harus bisa menciptakan pengusaha-pengusaha daerah. Karena harus ada pemerataan. Pada saat ini tidak boleh hanya fokus terhadap ekonomi di Jawa. Harus bisa di luar Jawa, dan dengan investasi yang ada, peningkatan investasi yang ada di Provinsi Riau yang kita lihat dari data-data BKPM mengatakan bahwa sekarang ini investasi lebih banyak di luar Jawa, dan untuk supaya investasinya lebih baik lagi. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga adalah bagaimana meningkatkan kewirausahaan dan juga kompetensi. Di sisi ini adalah menciptakan lebih banyak wirausaha Indonesia. Kita juga harus bisa bersiap dengan menyiapkan yang namanya skill base ataupun vokasi. Karena disinilah Kadin juga diberikan tanggung jawab untuk membuat strategi vokasi Indonesia, bagian daripada pemerintah. Ini adalah tanggung jawab kita bersama, karena kedepannya skill Indonesia itu harus kita ciptakan bersamaan dengan revolusi industri yang ada. Karena kalau tidak, tanpa kita menyiapkan namanya pendidikan dan vokasi, bukan terjadi namanya revolusi industri, tapi bisa terjadi revolusi sosial. Dan untuk itu kita harus pastikan kita bisa menyiapkan itu. Yang terakhir adalah penguatan internal organisasi dan regulasi. Karena kita mudah untuk melihat keluar, tapi kita harus melihat diri kita sendiri. Kita harus melihat Kadin sendiri. Kita harus menciptakan Kadin yang baik, yang lebih baik lagi, yang bagian dari bahwa Kadin itu rumahnya pengusaha besar, menengah, kecil, mikro sampai ultra mikro. Insya Allah, dan baru saja kita melaksanakan yang namanya Munas SUS kemarin ini, memastikan ADART kita sudah siapkan. Kita lagi menuju kepada Kepres daripada Presiden. Lalu kita juga ciptakan PP. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kita harus bisa kuat. Kadin adalah organisasi amanah undang-undang yang diberikan pada kita semua, dan tanggung jawab itu ada di kita. Bapak Ibu sekalian,
Kita juga harus menjadi bagian dari meningkatkan potensi dunia usaha. Hari ini saya juga mengajak seluruh pengurus Kadin Riau yang baru untuk ambil bagian dalam pembangunan di daerah melalui 4 cara. Yang pertama, menjadi motor penggerak dan akselerator investasi dan pembangunan infrastruktur untuk optimalisasi potensi daerah. Karena masih banyak, ada CPO dan lain-lain di Riau ini. Lalu juga destinasi wisata kesehatan internasional yang sekarang sedang dibangun di Sekupang, Batam. Juga adalah pusat data nasional di Batam. Itu juga menjadi pusat data nasional yang ada di Batam. Lalu juga di Kota Dumai sendiri, bagaimana potensi ekonominya bisa kita gerakkan. Tadi saya sangat gembira bahwa kita bisa mulai paling sedikit melihat bagaimana kontainer bisa masuk ke Kota Dumai. Dan karena intinya adalah logistik supaya kita bisa ekspor lebih banyak lagi. Tambah banyak ekspor, tambah banyak cuan katanya. Kedua, mendorong kepastian hukum dan kemudahan investasi dan berusaha. Di sisi ini Kadin bersama-sama dengan pemerintah untuk memastikan bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja dan OSS bisa terlaksana dengan baik. Namun perlu masukannya, pasti tidak sempurna. Di sisi ini kita harus bisa mengatakan apa yang tidak sempurna, apa yang tidak jalan. Kita harus ngomong apa adanya. Karena yang kita lakukan adalah mengkritik dan memberikan masukan kepada pemerintah, memastikan bahwa tadi OSS dan juga reformasi struktural yang sedang dilakukan itu bisa berjalan dengan baik. Ketiga, kolaborasi antara pemerintah dan swasta ataupun public-private partnership ini penting sekali. Kita harus menciptakan namanya Indonesia Incorporated. Sekarang kita dengan pemerintah harus bisa bersama-sama memastikan investasi masuk, dagang tambah besar. Makanya dari itu bagaimana kita ini menjadi yang namanya presiden G20. Kita akan membawa yang namanya, bayangin 46 kepala negara dunia akan datang ke Indonesia pada bulan November. Pada bulan November nanti juga pengusaha-pengusaha seluruh dunia akan datang ke Indonesia. Ini kesempatan untuk Indonesia mengatakan bahwa inilah Indonesia baru, bahwa inilah Indonesia Incorporated, bahwa kita bisa memastikan bahwa Indonesia itu adalah tempat untuk investasi, karena investasi akan membuka lapangan pekerjaan dan akhirnya mengurangi kemiskinan. Bapak Ibu sekalian, yang keempat, menjaga stabilitas politik dalam negeri. Sebentar lagi akan terjadi pesta demokrasi yang kita selalu lakukan setiap 5 tahun. Bersama-sama kita menjunjung tinggi yang saya katakan semangatnya harus begini. Semangatnya adalah bertanding untuk bersanding. Siapapun nanti capresnya, siapapun yang namanya, siapapun yang kalah ikut serta bersama. Karena itulah demokrasi Indonesia. Seperti apa dilaksanakan kemarin antara Pak Prabowo dengan Pak Joko Widodo. Setelah bertanding, bersanding. Karena yang paling penting adalah bagaimana kita bisa membangun Indonesia secara bersama, secara bergotong royong. Kita harus memastikan bahwa Indonesia itu aman, stabil, supaya apa? Supaya investasi masuk ke Indonesia. Ini momentum Indonesia untuk memastikan Indonesia bisa maju ke depan. Gotong royong sekali lagi menjadi kunci kita bersama untuk menghadapi ekonomi atau memperang ekonomi yang sedang kita hadapi bersama. Dengan demikian pastinya Indonesia bisa menjadi kekuatan ekonomi terbesar 4 di dunia dan menjadikan Indonesia emas. Memang kerja kita ini bukan hanya untuk kita, tapi untuk anak dan cucu-cucu kita. Karena itulah kita ingin memberikan yang terbaik bagi anak-anak dan juga cucu-cucu kita. Tantangan tersebut memang tidak mudah, namun dengan tim yang kokoh dan personil yang tepat, insya Allah kita bisa mencapainya. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan juga penghargaan kepada jajaran pengurus Kadin Riau periode sebelumnya di bawah pimpinan abang saya, kando saya. Walaupun kalau secara keluarga mungkin posisi saya lebih tinggi dari Bang Juni, namun secara senioritas ini adalah senior saya. Bang Juni, Anda telah memberikan jasa dan dharma baktinya untuk kemajuan Provinsi Kadin Riau.
walaupun katanya beliau tidak aktif, tapi yang penting kader Riau-nya aktif. Saya juga mengucapkan selamat kepada yang namanya seluruh pengurus daripada Kadin Riau dalam pimpinan Bang Juni, dan juga berharap bahwa pengurus Kadin Riau 2021-2026 dapat menjadi tim yang kokoh, menjadikan Kadin Riau lebih tangguh, adaptif, dan responsif terhadap tantangan ekonomi, dan menjadi pijakan kuat seluruh pengusaha untuk menggerakkan roda ekonomi daerah dan memastikan Indonesia Emas 2045. Akhir kata, saya ucapkan selamat melaksanakan musyawarah provinsi ke-7 Kadin Riau tahun 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama ini sekalian kami juga ingin mengucapkan untuk membuka yang namanya musyawarah provinsi Riau yang ke-7 dengan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin bisa sebelah sini Bapak sebelah. Begitu ya. Baik. Iya. Siap. Iya. Oke. Baik, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berikan tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian. Pembukaan musyawarah provinsi ke-7 Kadin Provinsi Riau tahun 2022 dalam tajuk memulihkan kesehatan dan membangkitkan ekonomi Riau melalui kerjasama pemangku kepentingan secara inklusif dan kolaboratif. Baik, akan dilanjutkan dengan penyerahan ucapan terima kasih plakat pada hari ini Bapak Ibu sekalian. Juni Ramal untuk menyerahkan kepada Ketua Umum Kadin Indonesia. Kami silakan. Kita berikan tepuk tangan hadirin sekalian. Ini adalah ucapan terima kasih tentunya telah berkunjung ke Provinsi Riau ini, telah membuka secara resmi musyawarah provinsi ke-7 Kadin Provinsi Riau. Baik, silakan. Dan selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini juga akan diserahkan ucapan terima kasih dari Ya, kita berikan tepukan yang paling meriah. sebagai Wakil Gubernur dan Gubernur Riau Bapak Ibu sekalian. Dan pada zamannya lah tol Pekanbaru Dumai itu yang bisa kita nikmati. Betul sekali, dan tentunya juga Kota Dumai juga ingin bergabung foto bersama namanya. Baik, ini spesial pada tuan rumah, pengurus Kadin Kota Dumai. Seluruh pengurus Kadin Kota Dumai untuk dapat bergabung. Baik, terima kasih pengurus provinsi, kami silakan kembali ke tempat. Selanjutnya kami mengundang Ketua MPW Pemuda Pancasila Provinsi Riau bersama pengurus untuk foto bersama. Mari kami mengundang para pengalaman bersama pengurus untuk foto bersama. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih kepada anggota Forkopimda Kota Dumai yang juga telah hadir turut mensupport memberikan pengurus Kamar Dagang dan Industri Provinsi Riau periode 2016-2021.
dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musprov 7 Kamar Dagang dan Industri Provinsi Riau menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan. Pertama, menerima baik dan mensahkan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Provinsi Riau periode 2016-2021 sebagaimana terlampir dalam ketetapan ini. Kedua, menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Provinsi Riau periode 2016-2021 atas dedikasi dan pengabdiannya kepada Kamar Dagang dan Industri Provinsi Riau. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Dumai 7 September 2022. Musyawarah Provinsi 7, Musyawarah Kamar Dagang dan Industri Provinsi Riau yang ke-7 dipimpin pimpinan sidang Ketua Pramrizal ditandatangani, Wakil Ketua Provinsi, dan yang akan menyampaikan nanti satu orang yaitu Ketua Kadin Dumai. Setuju? Baik, silakan maju ke depan. Bung Sobat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Kami mewakili Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Kota seprovinsi Riau menyampaikan pandangan terhadap laporan pertanggungjawaban kepengurusan Kamar Dagang dan Industri periode 2016-2021 yang baru saja disampaikan oleh Ketum Juni Rahman. Setelah memperhatikan dan menganalisa apa yang disampaikan oleh Ketum Juni, dengan ini kami sampaikan pada prinsipnya kami menerima laporan pertanggungjawaban kepengurusan Kadin periode 2016-2021 tanpa catatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadin Kabupaten Kota seprovinsi Riau, maka selesailah sidang pleno kedua dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Sidang pleno kedua ditutup. Pleno ketiga ini tercantum di sini pembentukan komisi A, komisi B, komisi A kebijakan umum organisasi dan program kerja, komisi B pokok-pokok pikiran dan rekomendasi. 2. Sidang-sidang komisi A kebijakan umum organisasi dan program kerja, komisi B pokok-pokok pikiran dan rekomendasi. Saya mengusulkan kepada peserta Moprov pembentukan komisi dan materi kebijakan umum organisasi dan program kerja, selanjutnya pokok-pokok pikiran dan rekomendasi. Ini nantinya akan kita bentuk tim perumus. Apakah setuju? Baik, terima kasih. Dengan dibentuknya tim perumus, maka sidang pleno ketiga dengan mengucapkan alhamdulillah saya nyatakan selesai. Kita buka sidang pleno keempat, pemilihan ketua umum Dewan Pengurus, calon Dewan Pengurus serta calon ketua umum Kadin Provinsi Riau tahun periode 2022-2027 oleh Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi Riau kepada pimpinan sidang. Jadi ini tadi malam kami telah mengadakan rapat dengan Dewan Pimpinan Dewan Pertimbangan data yang tadi malam yang sudah diverifikasi. B. Penetapan calon ketua umum formatur. E. Pemilihan 4 orang anggota formatur. Pengesahan calon Kadin periode 2022-2027 yang hanya 1 orang. Oleh karena itu di sini juga ada di poin C. Sebelum poin C kita sudah menetapkan calon ketua umum. Selanjutnya C.
Kami persilakan. Menyikapi mekanisme Musprov ke-7 Kadin Provinsi Riau, tentunya salah satunya adalah penyampaian visi dan misi calon Ketua Umum Kadin Provinsi Riau. Nah, yang namanya visi dan so pasti menurut saya adalah implementasi dari Kadin Indonesia. Bagaimana? Izin Ketua, kalau bisa memperkenalkan diri dulu, izin Ketua. Terima kasih. Siap. Baik, karena ada permintaan untuk mengenalkan diri lebih dahulu, izin, nama saya Mas Suri, tapi selalu dipanggil Mas Bagong. Mantan Ketua Kadin Kabupaten Bengkalis 2 periode dan kemarin ditugasi sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Kabupaten Bengkalis. Namun dengan adanya kontestasi ini, alhamdulillah dan terima kasih dipercaya oleh teman-teman untuk menduduki atau estafet Ketua Juni sebagai Ketua Umum Kadin Provinsi Riau. Tentunya salah satu persyaratan adanya menyampaikan visi dan misi. Visi itu sudah pasti adalah implementasi dari Kadin Indonesia. Bagaimana hari ini pemulihan kesehatan terhadap pasca COVID-19 dan kebangkitan ekonomi daerah khususnya Provinsi Riau dan umumnya Indonesia. Tentunya target itu atau visi itu akan dicapai yang pertama, bagaimana kita meningkatkan konsolidasi dan komunikasi. Ini penting sesuai dengan tagar Kadin hari ini adalah inklusif dan kolaboratif. Artinya Kadin itu terbuka buat siapapun, terkhusus bagi dunia usaha. Kemudian kolaboratif. Kadin tidak bisa sendiri, pemerintah tidak bisa sendiri. Hari ini kita harus bahu-membahu, bergotong royong bagaimana menyelesaikan persoalan ekonomi bangsa. Untuk itu ke depan peningkatan komunikasi wajib hukumnya. Maka ada wacana kalau hari ini tuan rumahnya Dumai, maka dengan event yang sama dan sejenisnya kita akan bikin di kabupaten kota lainnya, misalnya Tembilahan, berikutnya Meranti dan atau Rohul dan seterusnya. Artinya ini untuk kita menjaga keakraban, saling memahami dan mengenal wilayah kita di Provinsi Riau. Yang kedua, bagaimana kita meningkatkan eksistensi Kadin. Nah, ini kalau tidak kita yang memulai, tidak kerja bareng, tidak bisa. Karena apa? Hari ini masih ada yang belum tahu Kadin itu apa. Padahal Kadin itu dibentuk secara undang-undang, diperbaharui dengan Kepres 17/2010. Tapi masih ada yang nggak ngeh, masih ada yang nggak paham dengan itu. Kadin adalah organ negara, seperti apa yang tadi disampaikan oleh Ketum Arsad. Tapi juga masih banyak yang belum paham. Makanya peningkatan eksistensi Kadin harus kita lakukan. Kemudian bagaimana Kadin itu menjadi bank data, menjadi pusat data, big data. Dengan tadi kita berkolaborasi baik dengan Kadin Kabupaten Kota, dengan pemerintah daerah dan provinsi, tentunya ini kita akan bisa mendata yang pasti. Setiap daerah itu punya namanya potensi. Ini yang bisa kita kembangkan. Kemudian berikutnya bagaimana Kadin itu bisa mandiri. Kita tidak harus menyusu dengan pemerintah, tapi dengan potensi itu kita gali, maka ini menjadi sebuah income. Kalau kata tadi Ketum Arsad bilang cuan untuk kehidupan kita, kehidupan masa depan, untuk membesarkan Kadin. Dan yang terakhir, sekretariat Kadin untuk lebih representatif. Ini perlu kita pikirkan juga, supaya kita nyaman, supaya kita itu tenang, supaya kita itu betah di kantor, sehingga kita bisa berpikir bagaimana mengembangkan ekonomi di Provinsi Riau ini. Sekira itu, terima kasih. Ketua telah diverifikasi dan kita lanjutkan dengan penetapan calon Ketua Umum
dan juga sudah menyampaikan visi dan misi calon ketua umum. Oleh karena hanya satu orang yang mendaftar dan dinyatakan memenuhi syarat, saya menyampaikan kepada peserta Muprov 7 Kadin Provinsi Riau, berarti Bapak Masuri secara aklamasi terpilih menjadi Ketua Umum Kadin Provinsi Riau. Setuju? Baik, terima kasih. Dengan demikian saya akan membacakan surat keputusan Musyawarah Provinsi 7 Kamar Dagang dan Industri Provinsi Riau nomor 09/Moprov/7/Kadin Riau/9/2022 tentang Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Provinsi Riau masa bakti 2022-2027. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Muprov 7 Kamar Dagang dan Industri Provinsi Riau menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan. Pertama, mengesahkan Saudara Masuri sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Provinsi Riau masa bakti 2022-2027 merangkap sebagai Ketua Formatur. Kedua, pimpinan sidang Muprov 7 memberikan mandat penuh kepada Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi Riau periode 2022-2027 yang sekaligus merangkap Ketua Formatur bersama 4 orang formatur terpilih untuk menyusun kepengurusan Kadin Provinsi Riau periode 2022-2027. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Dumai pada tanggal 8 September 7 September 2022. Musyawarah pimpinan Sidang Musyawarah Provinsi 7 Kamar Dagang dan Industri Provinsi Riau, Ketua Frandrizal, Wakil Ketua Muzamil, Sekretaris Aprizon, Anggota Yuda, Anggota Edi Indra. Ditandatangani. Baiklah, dengan mengucapkan Alhamdulillah, sidang pleno keempat kita nyatakan selesai. Selanjutnya kami minta kepada Bapak Masuri untuk ke depan untuk menentukan anggota formatur yang 4 orang lagi. Untuk tim formatur, saya pikir saya perlu bacakan yang sudah kita rencanakan. Sebagai ketua formatur adalah saya sendiri sebagai ketua terpilih. Yang nomor 2, yang kedua, sebagai penghormatan saya, sebagai bangganya kita memiliki Ketum Juni Rahman yang sudah bersama 10 tahun, sudah meninggalkan sebuah legacy yang luar biasa, maka saya usul Pak Juni Rahman juga sebagai anggota formatur. Berikutnya Pak Ide Wibra juga sebagai anggota formatur, kemudian Ibu Hevi Yuliana dari Rohul sebagai formatur, kemudian juga Pak Asmui Irawan sebagai formatur. Saya kira itu, terima kasih. Terbentuknya tim formatur, kita menunggu hasil kerja formatur dan saya akan membacakan SK formatur ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Musyawarah Provinsi Musprov 7 Kamar Dagang dan Industri Provinsi Riau nomor 10 garis miring Musprov Street 7 garis miring Kadin Riau garis miring 9 garis miring 2022 tentang tim formatur Musprov 7 Kamar Dagang dan Industri Provinsi Riau dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Musprov 7 Kamar Dagang dan Industri Provinsi Riau menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan pertama, tim formatur Musyawarah Provinsi Riau ke-7 Kamar Dagang dan Industri Provinsi Riau dengan komposisi dan personalitas sebagai berikut. 1. Mas Suri sebagai Ketua Formatur. 2. Juni Ardianto Rahman. 3. Destriani Bibra. 4. Asmui Irawan. 5. Epi Yuliana. Kedua, memberikan wewenang kepada Ketua Formatur bersama-sama dengan 4 orang anggota Formatur yang terpilih untuk menyusun dan menentukan komposisi kepengurusan Kadin Provinsi Riau periode 2022-2027 yang meliputi Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus. Ketiga, menetapkan batas waktu bekerja tim formatur selama 1 bulan untuk menyusun dan menentukan komposisi kepengurusan Kadin Provinsi Riau periode 2022-2027 yang meliputi Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus. 4. Keputusan rapat sidang formatur yang telah ditetapkan oleh formatur adalah sah dan menjadi keputusan musyawarah provinsi dalam kurung Musprov 7 Kadin Provinsi Riau. Kelima, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Dumai pada tanggal 7 September 2022. Musyawarah 7 Kamar Dagang dan Industri Provinsi Riau, pimpinan sidang Ketua Pranriza, Wakil Ketua Muzamil, Sekretaris Aprizon, anggota Edi Indra Kusuma, anggota Yuda. Demikian, terima kasih. Baik, dengan dibacakannya SK tim formatur, maka kita nyatakan tim formatur sah. Baik, dengan demikian berakhir sudah sidang-sidang pleno yang kita laksanakan, dan kami dari pimpinan sidang mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu, dan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, sidang pleno Musprov 7 Kadin Provinsi Riau dinyatakan selesai dan ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, kembali kami ucapkan terima kasih dan selamat datang Bapak Ibu sekalian. Kita telah bersama-sama mengikuti rangkaian acara Musyawarah Provinsi ke-7 Kadin Provinsi Riau tahun 2022 yang telah kita ikuti di kota Dumai ini Bapak Ibu sekalian. Bapak Masuri SH, kita berikan tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, dan kita lihat dikibarkan oleh ketua terpilih tentunya untuk dikibarkan ke seluruh pelosok daerah di Provinsi Riau ini. Terima kasih, Pak kami silakan kembali ke tempat dan langsung diberikan ucapan selamat oleh Ketua Umum Kadin Indonesia
yang hadir secara langsung pada kesempatan yang baik ini. Bagi tentunya ucapan terima kasih tentunya kami hadir foto bersama dalam kesempatan yang baik ini.